Terimalah salam hangat dari kami, HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beristirahat malam, marilah kita mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Inilah kami, ya Allah Bapa, anak-anak-Mu, yang merindukan firman-Mu, untuk meneguhkan hati kami, menyejukkan, dan memberi kekuatan, sehingga kami tetap kuat dalam kehidupan sehari-hari. Kuduskan kami ya Tuhan, sehingga kami layak bersekutu dengan Engkau dan firman-Mu. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus menguatkan kami, meneguhkan hati kami, untuk mengarahkan kepadamu, serta melakukan kehendak-Mu. Terima kasih, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak AKBP adalah dari 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 20. Dan pembimbing renungan adalah dari ayat 19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Jangan menolak hati nurani yang murni. Hati nurani, suneidesis dalam bahasa Yunani, yang terdiri dari dua suku kata, sun bersama, eido mengetahui. Berarti secara harfiah mengetahui bersama atau persepsi bersama, co-conception. Siapa yang dimaksud bersama? Tentu persepsi seseorang dengan dirinya sendiri. Dan suneidesis ini berperan dalam diri sendiri sebagai alarm agar tidak melakukan yang jahat. Suneidesis adalah soal kesadaran atau pemahaman. Maka dia mengimbau dirinya sendiri untuk tidak melakukan yang jahat. Namun hati nurani jika tidak didengar dengan baik bisa menjadi tumpul tanpa greget. Juga ketika nurani salah menyiraminya, bukan dengan firman Tuhan dan kehendaknya, melainkan kehendak jasmani biologis saja atau keduniawian saja, maka akan terkotori atau tidak jernih, bergelimang keberdosaan hingga mengandaskan imannya. Tentu hasilnya bukan lagi hal-hal yang membangun atau yang berkenan bagi Tuhan. Padahal untuk melakukan tugas yang diberikan Tuhan, entah bentuk apapun pekerjaan itu, harus di dalam iman dan hati nurani yang bersih. Jika tidak demikian, maka cenderung menolak hati nurani murni, maka akan diserahkan kepada iblis, seperti Himeneus dan Alexander, sebagai tindakan indisipliner. Rasul Paulus dalam Efesus 4 ayat 18 dan 19 pernah mengingatkan agar tidak lagi berbuat dosa, karena dikhawatirkan apabila terus-menerus melakukannya, maka hati nurani perlahan akan menjadi tumpul seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena itu setiap orang beriman harus terus-menerus memperhatikan suara yang ada dalam hatinya sendiri. Menjaga hatinya untuk tetap murni, menjaga hati nurani agar tidak tercemar oleh dosa, dan harus menjaga secara konsisten.
Caranya bagaimana? Pertama, dengan mengisinya, membaca dan melakukan firman Tuhan. Hati nurani yang sudah dikuduskan oleh kebesaran firman Tuhan akan membuat seseorang semakin mengenal Tuhan, dan dia akan terus terpelihara melakukan yang baik, melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kedua, terus menerus mengaku dosa di hadapan Allah melalui doa dan percaya bahwa darah Yesus memperdamaikan dirinya dengan Tuhan. Serta yang ketiga, harus terus berlanjut untuk mencari mengutamakan kerajaan Allah dalam kehidupannya. Melalui intensitas kita beribadah, berdoa, dan terlibat dalam komunitas atau kebersamaan kelompok atau persekutuan kita bersama di dalam Tuhan. Itu akan membangun, itu akan menyiram nurani kita tetap murni. Karena itu, sobat renungan malam Shalom yang dikasihi oleh Tuhan, ayo kita dengar suara hati nurani kita yang murni, dan kita juga memeliharanya supaya tetap murni. Amin. Kita berdoa. Kuatkan kami di dalam roh-Mu ya Tuhan, mendengar hati nurani kami yang murni dalam setiap tindakan kami, agar sesuai dengan kehendak-Mu, dan ajar kami dengar-dengaran akan firman-Mu, giat beribadah kepadamu, sehingga nurani kami terpelihara dan senantiasa dibaharui. Terima kasih Bapa, lindungi berkati kami pada malam hari ini dalam istirahat kami. Dan esok hari kami segar kembali setelah istirahat untuk melakukan tugas-tugas kami. Teman-teman kami yang bekerja pada malam hari ini, lindungi berkati mereka Tuhan, sehingga mereka tetap dalam sukacita. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, dengarlah doa kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.